Assalamualaikum, selamat datang di channel Calon Wisudawan. Kali ini kita akan bahas salah satu metode dalam SPK yang paling mudah di dunia. Nah, ini bukan clickbait. Ya, tonton video sampai akhir supaya tidak gagal paham. Kemudian jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Metode MFAP adalah suatu metode dengan mementingkan berbagai faktor dan kriteria yang melakukan perhitungan weighting system atau sistem pembobotan, di mana perhitungan akan bernilai untuk setiap faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses, maksudnya alternatif ya. Itu definisi dari metode MFAP. Nanti kita bisa lihat definisi lainnya itu di jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan. Baik, sekarang kita lanjut ke langkah-langkahnya. Metode MFAP memiliki 4 langkah. Ini cukup sederhana ya. Dimulai dari menentukan kriteria. Ya, tentu saja alternatifnya sudah diketahui. Kemudian berikutnya memberikan bobot untuk setiap kriteria, di mana ketentuannya adalah total dari bobot kriteria tersebut harus bernilai 1. Misalnya kriterianya ada 5. Masing-masing punya nilai bobot. Ketika dijumlahkan, bobot masing-masing kriteria ini harus bernilai 1. Itu artinya bentuk dari bobot itu harus bernilai desimal. Angka kuesioner apapun menggunakan skala 1 sampai 5, menggunakan skala 1 sampai 10 untuk menyatakan suatu tingkat kepentingan, maka itu harus dirubah nanti ke bentuk desimal. Ketika dijumlahkan nilainya harus 1. Ini rumusnya adalah ini, WF1 ditambah WF2 ditambah WF3 dan seterusnya, di mana hasilnya harus adalah 1. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi faktor weight. Rumusnya adalah X. Jadi bobot faktor 1 dikali dengan nilai alternatif, ditambah bobot faktor 2 ditambah dengan alternatif kedua, dan seterusnya. Kemudian berikutnya langkah yang keempat, yaitu menghitung total weight evaluation. Ini untuk menghitung preferensi ya. Jadi kalau di metode seperti SAWW, PTOPSIS itu istilah penggunanya preferensi ya. Kalau di sini adalah menghitung total weight evaluation. Nilai dari perhitungan di langkah yang ketiga kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan total datanya. Jadi sama dengan mencari nilai rata-rata ini sebenarnya ya. Maka dari itu nilai tertinggi dari total weight evaluation ini akan menjadi alternatif terbaik ya. Terbaik 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, untuk contoh kasus kita lihat pada video berikutnya. Baik, saya memiliki kasus yaitu penentuan alternatif produk terbaik dengan metode MFAP, Multifactor Evaluation Process. Oke, jadi metode ini sudah selesai saya hitung, tapi coba kita hapus dulu dan nilainya supaya kita sudah memiliki ini kriteria dan alternatif ya, kemudian sudah memiliki bobot untuk masing-masing kriteria. Kemudian kita juga sudah punya nilai masing-masing alternatif untuk setiap kriteria. Kemudian yang pertama yang kita lakukan dalam metode MFAP adalah menghitung total bobot, di mana totalnya harus sama dengan 1. Ini ketika kita total, ya kita klik sum, ini hasilnya adalah 1. Pertanyaannya adalah bagaimana jika data pada kuesioner yang kita gunakan menggunakan skala, misalnya skala 1 sampai 5, 1 sampai 10 dan sebagainya. Maka kita perlu melakukan satu tahapan sebagai berikut. Misalnya ini ya. Oke, kita punya nilai misalnya untuk hardware itu 5 ya di kuesioner ya. Berikutnya nilai softwarenya 3. Biasanya kalau skala ini kan menunjukkan tingkat kepentingan ya. 5 itu biasa sangat penting gitu ya. 3 itu cukup, 2 itu kurang dan sebagainya gitu ya. Pertama kita hitung dulu total dari seluruh bobot skala ini. Selanjutnya nilai dari masing-masing bobot kita bagi dengan totalnya. Kemudian sama, kita bagi dengan totalnya. Kita bagi dengan totalnya. Dimana ketika kita jumlahkan nilainya adalah 1. Jika sudah, ini memenuhi langkah pertama kita ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita sudah memiliki nilai masing-masing alternatif. Ini dari mana asalnya? Jika ada pertanyaan itu, maka jawabannya adalah dari kuesioner. Tentu saja yang paling memahami suatu penilaian terhadap alternatif pada satu kriteria adalah orang yang ahli di bidangnya. Ketika dinilai dari sisi hardware-nya nilainya adalah 7. Nah, ini asumsinya adalah nilai tertingginya 10 ya. Menggunakan
skala 10 gitu ya. Jadi 10 adalah yang paling tinggi. Langkah berikutnya ini disebut dengan evaluation factor weight. Jadi yang kita lakukan adalah dengan melakukan perhitungan antara nilai alternatif dengan nilai bobot ya. Caranya sederhana. Oke, nilai bobot dikali dengan alternatif yang pertama. Kemudian untuk alternatif yang kedua sama ya. Bobot dikali alternatif yang kedua. Ya, karena ini bobotnya tetap ya, bobotnya tetap. Kita bisa klik F4. Kita tarik aja ke bawah, kita cek. Oke. 0,5 dikali 6. 0,5 dikali 4. Selanjutnya untuk software juga sama. Sama dengan bobot software 0,3 dikali dengan alternatif yang pertama. Karena bobotnya sudah itu saja ya, tidak bergerak. Sudah pasti itu sudah pasti 0,3. Kita bisa tarik ke bawah. Selanjutnya juga demikian, dikali dengan bobotnya sudah pasti itu, maka kita permanenkan saja. Baik, kemudian berikutnya adalah menentukan total weight evaluation atau bahasa lainnya adalah preferensi. Rumusnya adalah nilai alternatif pada masing-masing kriteria kita jumlahkan kemudian kita bagikan dengan N, di mana nilai N adalah jumlah dari kriteria. Kita bisa menggunakan rumus average sebenarnya, rumus rata-rata ya. Tapi jika kita ngikutin metode itu dia penjumlahan satu persatu. Ya, dari pertama untuk nilai alternatif kita jumlahkan dengan kriteria yang kedua, alternatif 1 ya, kita jumlahkan. Oke, kemudian kita buka tutup kurung ya, dibagi dengan N, N-nya adalah 3, dibagi dengan 3. Kita bisa langsung tarik aja ke bawah ini, karena rumusnya sama ya. Coba kita lihat, 4,5 ditambah 2,1 ditambah 1,2 dibagi 3, selesai. Berikutnya untuk alternatif yang ketiga sama, 3 ditambah 1,5 ditambah 1,4, 3 dibagi 3 hasilnya 1,9. Selanjutnya mencari ranking ya. Cari ranking. Jika sudah dapat, kita cari ranking. Baik, karena tabelnya ini kita permanenkan. Oke, dapat ranking satunya adalah alternatif kedua, ranking 2-nya adalah alternatif pertama, ranking ketiganya adalah alternatif ketiga, dan ranking keempat adalah alternatif keempat. Selesai untuk metode MPEP. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini metode adalah metode yang paling mudah di dunia. Pertama, kita tidak menemukan perhitungan normalisasi ya. Bukankah jika kita amati metode-metode seperti SAW, WP, kemudian metode MAUT, jika kita lihat itu, perbedaan yang sangat nampak adalah pada saat melakukan proses normalisasi ya. Sedangkan metode ini tidak ada sama sekali. Baik, jika kita ingin melihat ya, sejauh apa metode MPEP ini digunakan dalam penelitian-penelitian, kita bisa searching di Google Scholar. Silakan kita ke Google Scholar, kemudian kita lihat. Cukup kita klik metode MPEP. Kita lihat metode MPEP, ya, penggunaannya cukup banyak ya. Ini ada penelitian tahun 2016, penelitian tahun 2017, ini metode MPEP ini cukup banyak. Jadi tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, tidak salah jika Anda menjadikan metode MPEP sebagai salah satu referensi untuk digunakan dalam penelitian atau tugas kuliah dan sebagainya. Selain mudah, karena referensi pendukungnya juga banyak ini. Ya, penelitian pendahulunya cukup banyak ya. Demikian materi kita kali ini. Jika Anda merasa bahwa metode ini adalah metode yang sangat mudah, pastikan Anda paham. Kemudian jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya.